Ini adalah seruan agar permukiman kembali didirikan di dalam Gaza sekali lagi hari ini. Sebuah demonstrasi yang disebut pawai ribuan berlangsung di Israel Selatan dekat perbatasan Gaza dengan para pengunjuk rasa menyerukan pendirian kembali komunitas Israel di jalur Gaza. IDF hari ini menyatakan beberapa bahagian di sepanjang perbatasan itu sebagai zona militer tertutup menjelang demonstrasi tersebut. Beberapa anggota senior koalisi seharusnya menghadiri unjuk rasa tersebut yang menyoroti isu yang sangat emosional dan penuh perdebatan. Dengan 100 hari tersisa hingga hari pemilihan pada tanggal 27 Oktober. Jadi untuk informasi lebih lanjut, dengan senang hati saya menyambut analis politik Jill Hoffman di studio. Jadi Jill, 100 hari lagi menuju pemilu. Ini akan menjadi yang pertama sejak 7 Oktober dan salah satu dari banyak isu emosional bagi bangsa ini, termasuk Gaza dan kemungkinan pemukiman di dalam Gaza. Kita tahu ini adalah isu yang sangat memecah belah dan sudah berlangsung selama beberapa dekade. Ceritakan kepada kami tentang penarikan diri itu. Anda juga terlibat meliput perkembangan pada saat itu dan punya peran untuk dibagikan. Apa yang bisa anda ceritakan? Wawasan apa yang bisa anda bagikan? Oke, jadi pertama-tama ya, ada menteri-menteri Likud yang hadir di acara hari ini mencoba meningkatkan peluang mereka untuk tampil baik di pemilihan pendahuluan. Tapi mereka sangat tahu bahwa yang memutuskan apakah Israel akan mengizinkan orang Yahudi tinggal bahkan di ujung utara Gaza adalah Netanyahu. Dan saat ini dia mengatakan bahwa dia menentangnya untuk saat ini. Dan menariknya dia menambahkan untuk saat ini bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dia putuskan di menit terakhir untuk mendukungnya, untuk digunakan jika menurutnya itu akan membantunya secara politik. Kita masih punya 100 hari sebelum pemilu. Itu waktu yang sangat lama. Dan saya pribadi telah melihat bagaimana Netanyahu bolak-balik dalam isu ini. Jadi seperti yang Anda tunjukkan, saya ada di sana saat kami menarik diri dari Gaza. Bukan sebagai jurnalis. Saya ada di sana sebagai tentara di unit juru bicara IDF, mencoba menjelaskan kepada dunia apa yang sedang terjadi, apa, kapan, dan di mana. Tapi saya juga berada di Knesset ketika mereka melakukan pemungutan suara untuk menyetujuinya. Dan kemudian saya melihat Netanyahu memberikan suara mendukungnya berulang kali, 6 kali. Dan kemudian dia mengundurkan diri untuk memprotes pemungutan suara yang sebelumnya dia dukung. Dan kemudian ketika saya mewawancarainya pada tahun 2015, dia berkata, jika Anda tidak memilih Likud, Anda akan mendapatkan hal-hal seperti penarikan diri itu. Yang cukup ironis, karena justru Likud yang melakukan penarikan diri tersebut, dan dia sendiri yang memilihnya. Dan wawancara yang dia lakukan dengan saya di video itu, digunakan oleh lawan politiknya untuk membuktikan bahwa dia tidak selalu berkata jujur. Namun secara realistis, apa yang dibutuhkan agar pemukiman dapat didirikan kembali di dalam jalur Gaza, mengingat apa yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir? Seperti yang Anda katakan, Anda telah mengikuti semua itu selama ini. Anda tahu apa artinya bagi komunitas yang dulu tinggal di sana. Ini sangat membekas di hati banyak orang. Ya, bagi orang-orang yang tumbuh di sana, sangat menyakitkan bagi mereka untuk meninggalkan rumah mereka. Mereka telah membesarkan 3 generasi di sana. Benita, ini tidak serius. Israel mengesahkan undang-undang untuk mempermudah penarikan diri dari Gaza. Mempertahankan satu orang Yahudi tinggal secara permanen di 1 inci Gaza memerlukan pengesahan undang-undang lain. Knesset membubarkan dirinya sendiri pada Jumat pagi. Itu tidak mungkin terjadi. Namun, apa yang bisa terjadi terkait Likud? Karena beberapa keputusan besar telah dibuat dalam beberapa jam terakhir. Apa yang kamu pelajari? Jadi, Likud hari ini memilih untuk mendukung rencana Netanyahu untuk memberinya 8 SWAT, termasuk dirinya sendiri, yang dicadangkan di 30 teratas, yang merupakan kekuasaan besar, lebih dari yang pernah dimiliki pemimpin Likud sebelumnya. Dan di atas itu, mereka menambahkan klausul lain, yang menyatakan bahwa jika terjadi eskalasi karena alasan apapun, sehingga mereka tidak dapat mengadakan pemilihan pendahuluan, maka Netanyahu benar-benar bisa memilih daftar tersebut sendiri. Sekarang, anggota Komite Hukum Likud yang memilih hal ini, dan ini seharusnya akan disahkan oleh Komite Pusat pada hari Kamis, mereka tidak tahu apakah akan ada perang. Sama seperti Anda dan saya juga tidak tahu apakah akan ada perang. Netanyahu tahu, dan dia berhasil membuat mereka meloloskan klausul ini. Anda tahu, tadi ada para ahli keamanan Anda yang duduk di sini.
Mereka lebih tahu daripada Anda dan saya, tapi tetap saja, Netanyahu adalah orang yang setidaknya bisa menebak lebih baik apa yang akan dilakukan Trump. Dan jika saya jadi mereka, saya akan berpikir bahwa itu bukti bahwa ada sesuatu yang agak mencurigakan. Jadi, apa yang akan Anda simpulkan dari itu secara singkat? Netanyahu dan Trump masih sangat dekat, meskipun ada perbedaan di antara mereka. Dan mungkin siapkan tempat perlindungan bom Anda, tapi belum sekarang. Tidak segera. Nikmati liburan Anda sekarang. Tapi saat pemilihan pendahuluan Likud semakin dekat, mungkin saat itu. Secara singkat, Menteri Pertahanan Israel Katz hari ini memerintahkan Kepala Staf IDF untuk mencopot Omri Ronen. Dia adalah anggota Partai Demokrat dan anggota organisasi Brothers in Arms dari tugas cadangan apapun. Itu sangat tidak biasa. Kenapa? Karena Omri Ronen mencalonkan diri untuk posisi di Partai Demokrat yang akan mengadakan pemilihan pendahuluan besok. Dan Katz kemudian menggunakan hal ini sebagai isu untuk membangun citranya melawan seseorang yang menyerukan penolakan perintah. Padahal, faktanya dia sendiri memilih rancangan undang-undang yang membantu anggota cadangan ultra-ortodoks menolak perintah untuk bertugas. Jadi, hal ini membantu Tuan Ronen dalam pemilihan utama besok. Pemilihan pendahuluan itu seharusnya menarik, Benita. Singkatnya, jika ada ekstremis yang terpilih, itu adalah sesuatu yang sangat membantu Netanyahu. Karena saat ini yang dia katakan sepanjang hari ini adalah bahwa Gadi Eisenkot akan bergabung dengan Mansur Abbas. Dan jika dia bisa mengatakan, dia juga akan bergabung dengan orang-orang ekstrim di kiri yang menyerukan penolakan perintah untuk bertugas, atau yang menjadi kuasa hukum dalam perkara melawan negara Israel. Membantu teroris, itu adalah sesuatu yang bisa mendelegitimasi Eisenkot dan membantu Netanyahu pada hari pemilihan. Jadi, besok adalah hari yang sangat penting. Pemilihan pendahuluan akan menjadi sangat penting dan membantu kita memahami semua perkembangan tersebut. Terima kasih banyak analis politik Jill Hoffman. Terima kasih telah hadir di studio. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita ke situasi yang berpotensi meledak dan canggung yang melibatkan kemungkinan langkah-langkah oleh Wali Kota New York. Benjamin Netanyahu diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Majlis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September. Dan Wali Kota Zoran Mamdani mengatakan pemerintahannya sedang meneliti apakah mereka dapat menangkap Perdana Menteri saat kedatangannya. Apakah ancaman terhadap seorang pemimpin yang sedang menjabat ini nyata atau hanya sekadar sandiwara politik? Michelle Kiki dari tim kami akan membahasnya. Wali Kota New York City, Zoran Mamdani, mengatakan pemerintahannya sedang mempertimbangkan apakah akan menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika ia datang ke New York City pada bulan September, seperti yang diperkirakan untuk menghadiri sidang umum PBB. Dalam sebuah wawancara dengan majalah New York Times, Mamdani melontarkan kata-kata pedas terhadap Netanyahu. Saya percaya bahwa Perdana Menteri Netanyahu seharusnya berada di Den Haag. Dia adalah penjahat perang yang telah didakwa oleh Pengadilan Kriminal Internasional. Dan yang akan Anda temukan adalah bahwa itu adalah pendapat yang dipegang oleh banyak orang semata-mata karena apa yang telah ditimbulkan oleh tindakannya selama bertahun-tahun terakhir ini. Dia juga mengatakan bahwa pemerintahannya sedang melakukan pembicaraan aktif dengan Departemen Hukum Kota New York mengenai otoritas hukum apa yang dimiliki kota tersebut jika Perdana Menteri melakukan perjalanan ke sana. Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu pada November 2024 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang di Gaza yang dipicu oleh pembantaian 7 Oktober yang dipimpin oleh Hamas. Israel telah menolak kedua tuduhan tersebut. Setiap upaya oleh otoritas New York untuk menegakkan surat perintah itu akan menghadapi hambatan hukum yang besar. Amerika Serikat bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma, yaitu perjanjian yang membentuk ICC. Sementara itu, Gubernur New York Kathy Hochul sebelumnya mengatakan bahwa wali kota tidak memiliki wewenang untuk menangkap Netanyahu. Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Danny Danon mengatakan dalam sebuah tanggapan di X bahwa Mamdani gagal memerintah New York. Alih-alih fokus pada tanggung jawabnya sebagai wali kota dan menghadapi gelombang antisemitisme yang meningkat di kota, ia justru memilih untuk memprovokasi permusuhan dan mencari perhatian dengan menyerang negara Israel. Hal itu tidak akan mengubah apapun.
Perdana Menteri Israel Netanyahu akan datang ke New York, berbicara di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan penuh kebanggaan dan berdiri di hadapan dunia untuk menyampaikan kebenaran Israel serta haknya yang tak tergoyahkan untuk membela warganya. Dan jika ada yang seharusnya ditangkap, itu adalah Zoran Mamdani. Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz juga menanggapi di X, mengatakan bahwa ancaman untuk menangkap Netanyahu selama kunjungannya tidak akan terjadi dan menyebutnya sebagai sandiwara politik semata. Di bagian lain wawancara, Mamdani kembali menuduh Israel melakukan genosida di Gaza dan mengatakan bahwa posisi para politisi terhadap Israel merupakan pertimbangan penting dalam memutuskan siapa yang akan ia dukung. Ia juga mengatakan bahwa kandidat Partai Demokrat yang ingin mendapatkan kembali kepercayaan pemilih pro-Palestina sebaiknya mengakui konsekuensi dari kebijakan Amerika Serikat dan mendukung undang-undang yang membatasi pengiriman senjata Amerika tertentu ke Israel. Jadi untuk mendapatkan lebih banyak tanggapan dan wawasan, dengan senang hati kami menyambut pakar hukum dan analis politik Daniel Pomerantz, CEO Reality Check di studio. Daniel, terima kasih banyak. Jadi Wali Kota New York sedang mengeksplorasi opsi agar dia bisa menangkap Perdana Menteri Israel ketika dia tiba di New York. Apakah ini hanya sandiwara politik yang berlebihan? Ya, sulit bagi saya untuk mengetahui apa yang dia pikirkan atau apa yang dia rencanakan, tapi saya tahu bahwa itu melanggar hukum federal Amerika Serikat. Pada tahun 2002, sebuah undang-undang bipartisan yang disahkan oleh Kongres bernama American Service Members Protection Act menyatakan bahwa siapapun yang bekerja sama dengan pengadilan kriminal internasional melanggar hukum federal Amerika Serikat. Jadi jika Mamdani melakukan itu, dia melanggar hukum federal. Dan jika dia memerintahkan polisi New York untuk mencoba menangkap Netanyahu, yang secara teori bisa dia lakukan, polisi mungkin akan mendapati diri mereka dalam konfrontasi bersenjata melawan militer Amerika Serikat. Saya rasa itu tidak mungkin benar-benar terjadi, tapi itulah konsekuensi hukum yang akan kita hadapi jika dia melanjutkan hal ini. Kantor Benjamin Netanyahu mengatakan Mamdani sedang berusaha mengalihkan perhatian dari kebijakan yang gagal dengan mengeksplorasi kemungkinan penangkapan ini. Tapi betapa memalukan situasinya jika memang dia bisa melakukan upaya yang konyol, entah itu oleh polisi atau pihak lain, untuk mempermalukan Perdana Menteri saat dia tiba di New York. Nah, saya membayangkan itu akan sangat memalukan bagi Mamdani, karena itu akan menjadi gestur yang tak akan efektif. Itu tidak akan berhasil. Entah polisi New York tidak akan melakukannya karena pemerintah federal akan berbicara dengan mereka, atau mereka akan mencoba melakukannya dan mereka akan berhadapan langsung dengan militer Amerika Serikat. Dan tidak hanya melanggar hukum Amerika, tetapi apa yang coba dilakukan Mamdani juga melanggar hukum internasional yang dia klaim ingin tegakkan. Amerika Serikat bukan penandatangan Statuta Roma. Dan bukan hanya itu, Statuta Roma sendiri menyatakan bahwa ketika seseorang adalah kepala negara yang sedang berkunjung, ini tercantum dalam pasal 98 Konvensi Roma. Jika seseorang adalah kepala negara, kesepakatan Wina dan konvensi terkait lainnya menyatakan bahwa orang tersebut tidak boleh ditangkap karena kepala negara harus dapat bepergian dan berbicara di badan-badan seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. tapi Daniel, ada masalah yang lebih mendalam di sini.